生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 43. Unicorn Cahaya Bintang. Setelah mendengarkan nasihat Yehua, Long Hao Chen merasa sedikit menyesal. Namun, ketika dia memasuki area tersebut, dia dengan jelas merasakan di tubuhnya bahwa kecepatan rotasi energi spiritual internalnya di sekitar kompor spiritualnya meningkat secara signifikan. Bahkan tanpa bermeditasi untuk mempercepat kecepatan kultivasinya, rotasi energi spiritualnya tidak akan jauh lebih lambat. "Namamu?" tanya suara yang dalam dan serak. Long Hao Chen terkejut, dengan peningkatan kecepatan kultivasinya, kapasitas mentalnya juga menjadi lebih tangguh di sini. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa fakta menggunakan keterampilan yang menghabiskan lebih sedikit energi spiritualnya bukan hanya karena fisiknya sebagai Scion of Light, tetapi juga karena kapasitas mentalnya yang luar biasa. Terlepas dari semua itu, dia masih tidak mendeteksi orang yang mendekat ini. Guiying, kepala balai-balai kota Xiu telah membawa putranya Guiwu ke Gunung Suci untuk memilih gunung pendamping. Sebuah bayangan melintas, Guiying dan putranya, yang berada di belakang mereka selama ini, mendekat, berdiri di samping Long Hao Chen dan Yehua. Sosok seorang lelaki tua perlahan muncul di depan mereka, tubuhnya seperti bagian dari kabut emas pucat, dan napasnya benar-benar tertutup kabut. Penatua ini memiliki postur bungkuk dan, di dalam armornya, dia mengenakan pakaian sederhana berwarna abu-abu. Dia sebagian besar botak, tetapi masih memiliki beberapa helai rambut putih yang jarang dan terpisah-pisah. Kerutan sederhana di alisnya adalah senjata yang bisa menangkap nyamuk dan warna kuning matanya sangat murni. Penampilan lelaki tua itu seperti seseorang yang berada di hari-hari terakhirnya dan tampak seperti embusan angin yang bisa mengakhiri hidupnya. "Yehua dari Balai Cabang Hawiu, aku datang dengan muridku, Long Hao Chen, ke Gunung Suci untuk memilih gunung pendampingnya." Suara Yehua terdengar sedingin biasanya. Bahkan di sini, kebiasaan lamanya tidak berubah sama sekali. Pria tua itu perlahan mendekati mereka. Ketika Long Hao Chen jelas melihat penampilannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak terkejut. Orang tua itu hanya memiliki satu tangan, lengan kirinya terputus, dan mata kanannya buta. Dia bahkan memiliki bekas luka yang sangat besar di wajahnya, memanjang dari rahang bawah ke atas kepalanya. Seolah-olah kepalanya telah terbelah. Ketika dia bisa dengan jelas melihat penampilan orang tua ini, Long Hao Chen juga menemukan bahwa gurunya dengan temperamen yang biasanya sedingin es tiba-tiba memiliki tatapan hormat di matanya saat ini. Dia perlahan-lahan membungkuk di depan sesepuh ini, dan Guiying melakukan hal yang sama di sisi lain. Long Hao Chen tidak berani mengendur dan buru-buru memberikan penghormatan juga. Meskipun Guiwu membungkuk seperti ayahnya, tatapan tidak setuju terlihat di matanya. Sejak kecil, dia telah menjadi putra kebanggaan kepala balai kota Xiu. Terlepas dari apakah mereka orang dari kuil ksatria atau kota Xiu, semua orang sopan dan sopan dengannya. Dia benar-benar tidak mau tunduk pada seorang lelaki tua cacat di hari-hari terakhirnya. Tatapan pria tua ini menyapu di depan 4 orang ini, sebelum berkata dengan suara serak, "Keluarkan sertifikatmu." "Ya." Guiying dan Yehua menjawab secara bersamaan, dan Guiying, selangkah lebih cepat, menyerahkan sebuah gulungan padanya. Yehua menatapnya dengan dingin sebelum menyerahkan gulungan pada gilirannya. Pria tua itu pertama-tama melihat gulungan yang diserahkan oleh Guiying dan mengangguk. Ketika dia selanjutnya melihat gulungan yang diserahkan oleh Yehua, dia tidak bisa tidak melihat Long Hao Chen, menganalisisnya dari atas ke bawah. Long Hao Chen samar-samar sudah tahu bahwa gulungan ini mencatat segala sesuatu tentang waktu setelah dia bergabung dengan Balai Cabang Hawiu,
secara alami termasuk usia dan catatan kultivasinya. Ditatap oleh pria tua ini, dia merasakan tekanan besar di seluruh tubuhnya, seolah-olah kekuatan hebat telah menembus batinnya. Pria tua itu menatapnya lagi sebelum melambai ke arahnya, "Ayo." Guiying mendorong putranya, memberinya tatapan penuh arti. Guiwu dengan cepat maju selangkah, menunjukkan ekspresi hormat. Penatua itu mengangkat tangannya, dengan sadar menggerakkannya ke bahu Guiwu. Sebagai reaksi, Guiwu secara tidak sadar gemetar dengan seluruh tubuhnya, berjuang, tetapi ketika telapak tangan yang kering dan tampak tua menyentuh bahunya, dia langsung menjadi kaku dan benar-benar tidak bisa bergerak. Setetes keringat mengalir dari dahinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa telapak tangan tetua ini sama megahnya dengan gunung, dan dia merasa seolah-olah menghilang tanpa harapan untuk kembali. HM, 18 tahun. Anda memiliki persetujuan saya. Anda boleh masuk, adalah kalimat berikutnya yang dia katakan kepada Guiying. Memutar tangannya, dia meraih ubin berwarna hitam panjang. Dia menyerahkannya ke tangan Guiwu sebelum memberitahunya, setelah bertemu dengan binatang ajaib dari tingkat yang berbeda, token ini akan berubah warna. Di Gunung Suci Ksatria, binatang terlemah berada di peringkat kedua, sesuai dengan warna merah. Dengan cara yang sama, warna lainnya adalah kuning, hijau, hijau tua, biru, ungu, putih, dan perak. Kesembilan adalah level puncak di sini. Jika muncul warna keemasan yang bersinar, itu berarti Anda telah bertemu dengan binatang buas yang agresif. Kecuali Anda merasakan kecocokan di antara Anda berdua, Anda harus menjauhinya sejauh mungkin. Jika Anda tidak dapat memulai tautan di antara Anda berdua, teruslah mencari sampai Anda menemukan target Anda. Batas waktunya adalah 30 hari. Anda memiliki 30 hari untuk mencari binatang ajaib yang cocok untuk Anda sendiri. Juga, Anda akan diangkut keluar dari gunung 20 detik setelah ubin ini bersinar dengan warna emas murni. Apakah semuanya jelas? Ya. Guiwu menjawab. Kemudian, gulungan yang ada di tangan sesepuh tiba-tiba berubah menjadi abu saat energi berwarna abu-abu dikirim, menutupi ubin berwarna hitam di tangan Guiwu. Ubin dengan cepat bersinar sebelum kembali normal. Terima kasih banyak, senior. Guiying dengan hormat memberi hormat kepada sesepuh ini sebelum kembali ke gunung. Guiwu tidak berani lalai, dan melirik Long Hao Chen di dekatnya sebelum bergerak maju dan melangkah dalam kabut, menghilang ke dalam. Penatua menghadap Long Hao Chen dan memberi isyarat, "Ayo, anak kecil, biarkan orang tua ini melihatmu lebih dekat. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat memukau orang tua seperti saya." Ya. Long Hao Chen melirik guru ini sebelum mendekatinya dengan langkah lambat dan dengan hormat berdiri di depannya. Seperti sebelumnya, sesepuh meletakkan tangannya di bahunya, dan perasaan hangat langsung ditransmisikan. Long Hao Chen tidak bergerak sedikit pun, dan dengan tenang berdiri di sana. Setelah beberapa saat, sesepuh membuka matanya lebar-lebar, dan setelah menarik tangannya dia menatap wajah Long Hao Chen sekali lagi. Aula cabang Hawiu, lelaki tua itu bergumam dengan suara yang dalam. Anak muda ini mendengarkan. Yehua maju 2 langkah, dengan hormat memberi hormat padanya. Pria tua itu menoleh, memandang Yehua, dan berkata, "Di mana kamu menemukan orang aneh seperti itu?" Dia benar-benar belum berusia 13 tahun, tetapi dia sudah menjadi ksatria agung. Selain itu, energi spiritualnya di atas 1010 tahun lebih awal dari si kecil Long Xingyu, yang bakat bawaannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini adalah seorang jenius sejati. Anda dapat melaporkan persetujuan saya kepada eksekutif kuil dan membiarkan dia langsung mengejar kultivasinya di kuil. Kulit Yehua sedikit berubah, dia tidak menyangka sesepuh sebelum dia menjadi begitu menyukai Long Hao Chen, dan sebuah pemikiran datang kepadanya. Tampaknya bahkan dalam 1 abad, keajaiban seperti itu tidak akan muncul dengan pasti. Senior, bukannya anak muda ini tidak mau, hanya saja, dalam setengah tahun, akan ada perburuan dan seleksi ajaib, kompetisi besar itu. Dan anak muda ini sangat percaya bahwa ajarannya pasti tidak kurang. Pria tua itu merenung sebentar, sebelum mengangguk, "Baiklah. Yang tua ini tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Dia akan membiarkanmu begitu saja."
Nak, apakah kamu mendengar dengan jelas apa yang aku katakan sebelumnya? Long Hao Chen dengan hormat menjawab, saya mendengar dengan jelas. Orang tua itu mengangguk, kalau begitu kamu bisa pergi. Namun, saat Anda berhasil melewati langkah Grand Knight sebelum Anda berusia 20 tahun, Anda dapat memiliki satu hak istimewa lagi. Jika setelah 30 hari, Anda belum menemukan tunggangan yang pas, Anda dapat memasuki puncak Gunung Suci untuk memanggil binatang ajaib untuk dijadikan tunggangan Anda dari tempat lain. Hanya, jika kita harus sampai pada hal ini, itu berarti kita membiarkan segalanya menjadi kebetulan, itu pasti akan menjadi tunggangan yang cocok untuk Anda, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi yang kuat atau yang lemah, dan itu bahkan bisa menjadi binatang ajaib langkah pertama, karenanya, Anda harus berusaha keras saat mencari selama 30 hari ini. Dipahami? Part 44. Terima kasih banyak atas instruksimu, senior. Kamu juga pergi. Penatua melambaikan tangannya, dan gulungan itu dikonsumsi dan berasimilasi menjadi ubin yang kemudian diserahkan kepada Long Hao Chen. Long Hao Chen berbalik ke arah Yehua dan melakukan penghormatan ksatria. Pergi. Yehua membalas hormat. Wajahnya menunjukkan senyum yang tampak agak dipaksakan, tapi tatapannya tetap berapi-api seperti sebelumnya. Long Hao Chen menghadap ke sisi lain sebelum melewati kabut dan menghilang di dalam. Setelah melihat sosoknya yang pergi, Yehua ingin pergi saat tetua yang cacat mengatakan kepadanya, anak ini adalah bibit bagus yang sangat langka. Anak muda, untuk bisa membina murid semacam ini, kamu cukup bagus. Yehua tampak sangat terkejut dengan pujian ini, terima kasih banyak atas pujian seniornya. Penatua dengan acuh tak acuh mengatakan kepadanya, saya tidak pernah memuji orang lain, saya hanya menyatakan fakta. Kamu juga pergi. Ya. Yehua menarik diri ke dalam kabut, dia masih terlihat hormat seperti sebelumnya. Sebelum datang ke sini, dia tidak pernah memberitahu Long Hao Chen tentang jenis keberadaan para tetua di sini, karena ketika dia datang sebelumnya, dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang mereka. Penjaga Gunung Suci Ksatria ini semuanya setidaknya ksatria langkah ke-7 dari aliansi yang menyelesaikan tugas pribadi mereka, mendapat setelan armor prajurit Yayasan Perak Rahasia, menikmati hidup mereka di masa pensiun di sini. Bahkan ada beberapa Saint Knight selangkah ke-8 di sini. Dan jika bukan karena fakta bahwa ksatria surgawi hanya bisa menyerahkan tahta surgawi mereka saat sekarat, mungkin akan ada beberapa yang akan muncul di sini. Dengan kuil ksatria menjadi kepala dari 6 kuil besar, kekuatan yang terkumpul di Gunung Suci Ksatria hanya bisa digambarkan sebagai teror mutlak. Kecuali dari ksatria surgawi, tidak ada yang tahu berapa banyak ksatria tangguh yang ada di pegunungan ini. Namun, tidak peduli dari mana seseorang masuk, dia akan selalu bertemu dengan penjaga segera setelah memasuki gunung. Penatua yang muncul pada saat itu tampak sangat lemah. Setidaknya dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik langkah ke-7. Meskipun dia cacat, bahkan Yehua bersama dengan Gui Yin tidak mungkin cocok untuknya. Selain itu, bekas luka dan cacat di tubuhnya disebabkan oleh pertempuran melawan ras iblis. Dapat dikatakan bahwa para penjaga Gunung Suci semuanya adalah pahlawan sejati. Bahkan jika 3 ksatria surgawi dari kuil ksatria muncul, mereka harus memberi hormat kepada para tetua yang pantas dihormati ini. Mereka adalah kebanggaan sekaligus kemuliaan kuil ksatria. Jadi, bahkan fenomena aneh seperti Yehua sangat hormat ketika menghadapi tetua yang mereka temui sebelumnya. Kamu juga keluar, kakak Yehua? Sepertinya muridmu ini masih sangat muda. Ksatria muda seperti itu benar-benar hal yang langka. Aku ingin tahu apa peringkatnya saat ini sebagai ksatria. Gui Ying belum pergi, dan menatap Yehua yang baru saja muncul di hadapannya, dia bertanya dengan nada serius. Yehua menjawab dengan suara dingin, apa hubungannya denganmu? Gui Ying tertawa terbahak-bahak, itu tidak ada hubungannya denganku. Hanya saja, kita harus menunggu di sini sebentar, jadi bagaimana kalau kita bertaruh? Di antara muridmu ini dan anakku, mana yang akan mendapatkan binatang ajaib berperingkat tertinggi sebagai tunggangan? Jika saya menang, saya bahkan tidak akan mengganggu Anda, biarkan saya memberi Anda tamparan yang bagus seperti pada masa itu. Jika Anda menang,
Sebagai yang kalah, saya akan memberi Anda 3.000 koin emas, bagaimana? Nilai beli koin emas sangat tinggi. Dengan 3.000 koin emas, dia akan bisa membeli peralatan magis yang cukup bagus. Yehua dengan dingin menatapnya, kalau begitu mari kita tunggu sampai kompetisi seleksi perburuan iblis dan kemudian bertaruh. Lagi pula, tunggangan tidak dapat memutuskan segalanya. Mari kita bandingkan peringkat mereka selama kompetisi seleksi perburuan iblis. Apakah Anda punya nyali untuk berani? Jika saya menang, saya tidak ingin koin emas Anda, biarkan saya menampar Anda. Gui menunjukkan ekspresi dingin, kamu masih arogan seperti sebelumnya. Lihatlah usia muridmu, bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan iblis? Ini sangat konyol. Mungkinkah kamu lupa bahwa batas usia atas untuk kompetisi seleksi perburuan iblis adalah 25 tahun? Yehua dengan acuh tak acuh menjawab, yang harus Anda lakukan adalah memberi saya jawaban Anda. Apakah Anda berani atau tidak? Murid Guing menyusut, saya berani, apa yang harus ditakuti? Saya awalnya juga ingin Guiwu untuk berpartisipasi dalam seleksi dan kompetisi perburuan iblis ini untuk meredam dirinya sendiri. Dia akan berpartisipasi dalam seleksi dan kompetisi perburuan iblis ini pada usia 23 tahun dan memukau dunia. Putraku sudah menjadi ksatria peringkat ke-8, jadi dia bahkan mungkin bisa berjuang untuk mencapai fase akhir kompetisi sebelum menjadi pemburu iblis. Yehua berkata, mari kita tunggu saat itu. Cuci mukamu dengan baik untuk saat itu, aku tidak ingin membuat tanganku kotor. Kulit Guiying berubah, tapi dia tidak berani gegabah di sini, mereka berada di wilayah Gunung Suci, jadi jika penjaga bertindak, posisinya sebagai kepala balai kota Siu tidak akan cukup untuk memaafkannya. Long Hao Chen melangkah ke dalam kabut. Merasakan atribut cahaya di sekitarnya menjadi semakin padat, itu memberinya perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Jauh di lubuk hati, bahkan jika dia berhasil menemukan pendamping binatang ajaibnya lebih awal, dia masih ingin tinggal di sini selama 30 hari. Bagaimanapun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan sirkulasi energi spiritual internalnya berlipat ganda di sini, tidak kurang dibandingkan ketika dia bermeditasi. Dalam keadaan ini, dia akan mendapatkan setidaknya 3 atau 4 tingkat energi spiritual setiap hari. Berjalan ke depan, dia tiba-tiba berhenti. Melihat pemandangan di depan matanya, sepertinya dia telah melewati kabut, karena pemandangan ini menjadi jauh lebih berbeda. Mengangkat kepalanya, dia terkejut menemukan bahwa apa yang dia lihat benar-benar berbeda dari kabut masa lalu, langit cerah dan biru. Dengan perasaan hangat yang datang dari sinar matahari yang cerah, di depan matanya ada pohon yang bergoyang tertiup angin, mengeluarkan suara alami yang segar dan manis, memulihkan energinya dan menghilangkan rasa lelahnya. Pada saat ini, dia tiba di kaki pegunungan, dia hanya bisa melihat hutan pegunungan di depan matanya. Ada pohon-pohon yang lebat dan kokoh, setidaknya setinggi 40 atau 50 meter. Ada banyak jenis pohon di hutan pegunungan yang beragam ini, dan tidak ada satupun jalan yang lurus. Memegang Radiant Shield di tangan kirinya, mencabut pedang berat dengan tangan kanannya, dan mengepalkan ubin berwarna hitam bersama dengan gagang pedangnya, dia siap untuk bereaksi dalam keadaan apapun. Woos, sosok berwarna kuning muncul di depannya, itu adalah binatang ajaib spesies monyet. Itu bersembunyi di dekat pohon, tetapi menyeringai saat melihat Long Hao Chen sebelum berbalik dan melarikan diri. Sungguh susunan magis yang ajaib. Long Hao Chen menghela nafas dengan keras. Di dunia luar, sebagian besar binatang ajaib memusuhi manusia. Dalam 8 dari 10 kasus, mereka akan segera mengambil inisiatif untuk menyerang saat bertemu dengan manusia. Mereka lebih ramah di sini, karena pengaruh susunan magis kuil ksatria dan aura suci yang dipancarkannya. Gunung Suci Ksatria benar-benar tempat yang ajaib. Menurunkan kepalanya untuk melihat token di tangannya, dia melihat kilatan berwarna oranye, melambangkan bahwa binatang ajaib ini berada di peringkat ketiga. Tanpa penundaan, Long Hao Chen maju dan memasuki hutan gunung. Sebuah suara dipancarkan saat pertahanan kuat, Divine Light Mantle, dilepaskan, menyelimutinya di dalam. Saat dia maju ke depan, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya.
Yehua memberitahunya sebelumnya bahwa setelah memasuki Gunung Suci Ksatria, jika dia ingin mencapai tujuannya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mendaki gunung dan maju menuju bagian dalam Gunung Suci. Saat mendekati pusat, binatang ajaib yang akan dia temui akan lebih kuat. Vegetasi di hutan pegunungan ini sangat lebat, sampai-sampai Long Hao Chen harus menggunakan pedangnya yang berat untuk melewatinya dengan cepat. Setelah setengah jam kerja, dia akhirnya naik ke puncak gunung pertama. Di jalan, dia juga bertemu dengan beberapa binatang ajaib, tetapi mereka semua berperingkat rendah, paling banyak binatang ajaib langkah ketiga atau keempat. Setelah melihatnya, binatang ajaib ini tidak menunjukkan keinginan untuk mendekatinya. Mendaki gunung, pemandangan di depan matanya tiba-tiba menjadi jernih dan terbuka, dan setelah terus bergerak naik turun pegunungan ini, dia menghormati pemandangan ini. Itu adalah lautan berwarna hijau, dan dari puncak yang jauh, beberapa pohon tampak sangat tinggi. Bahkan dari posisinya saat ini, mereka bisa terlihat dengan jelas. Part 45. Sangat cantik. Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Pemandangan terbuka lebar yang luar biasa seperti itu hanya bisa membuatnya rileks dan menambah perasaan jernih yang indah pada suasana hatinya. Mengambil napas dalam-dalam, dia merasakan atribut cahaya yang berlimpah berputar di sekelilingnya. Menahan, dengan susah payah, dorongan untuk masuk ke dalam meditasi duduk, dia hanya melihat-lihat, lalu langsung maju dengan kecepatan tinggi menuju arah inti Gunung Suci. Gunung Suci Ksatria sangat besar, dan menutupinya sangat menantang. 5 hari berlalu dalam sekejap. Long Hao Chen telah mendaki ke puncak lusinan gunung, dan menemukan bahwa dia hanya menempuh sepertiga dari total jarak. Dia masih jauh dari inti gunung. Selain itu, semakin dalam, semakin tinggi puncak gunung, dan mendakinya akan semakin sulit. Namun, dia masih terus maju tanpa henti, dan tingkat binatang ajaib yang dia temui juga meningkat. Binatang ajaib langkah kelima dan keenam tampaknya muncul tanpa henti. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang menyatakan keinginan untuk mendekatinya. Di cincin, lupakan aku tidak, cukup banyak makanan dan air yang disimpan. Long Hao Chen akan beristirahat selama kurang lebih 3 jam setiap hari, dan meskipun dia tidak bermeditasi di sini, dia dapat dengan jelas merasakan kemajuan energi spiritualnya. Vio, butuh air. Setelah mencapai puncak gunung lain, Long Hao Chen bisa melihat dengan takjub bahwa di sisi lain gunung ini, ada sebuah danau. Dari ketinggian, danau ini tampak seperti balok safir besar yang tertanam di gunung, memantulkan sinar matahari. Itu tampak seperti pintu masuk ke negeri ajaib di dunia manusia ini. Bagus sekali. Guru berkata bahwa akan ada banyak binatang jenis air yang kuat di daerah seperti ini. Mungkin aku bisa menemukan teman yang ditakdirkan untukku di sini. Tanpa jeda, dia buru-buru menuruni bukit. Mungkin itu karena dia memiliki tujuan yang ditetapkan, tetapi kali ini dia banyak mempercepat dan menuruni gunung dalam waktu singkat. Dari jauh, dia melihat beberapa makhluk ajaib sedang meminum air di tepi danau, dan menghentikan langkahnya, maju perlahan, mendekati mereka dari depan. Dia bisa dengan cepat melihat pemandangan yang luar biasa dan hati Long Hao Chen melompat sedikit. Apa itu? Lebih dari 10 unicorn berlama-lama di dekat tepi danau. Unicorn ini jelas merupakan sebuah komunitas, mereka semua memiliki tubuh seputih salju, surai berwarna emas, dan pola spiral terlihat di bagian depan wajah bangga mereka. Masing-masing dari mereka memiliki sepasang sayap yang sangat besar, sayap berwarna putih bersih dengan bulu berwarna emas di tepinya. Ini. Unicorn cahaya bintang. Unicorn jelas merupakan kuda tunggangan yang paling disukai para ksatria. Terlepas dari apakah di langit atau di tanah, mereka sangat kuat. Mereka benar-benar binatang ajaib yang tangguh di permukaan maupun di udara. Selain itu, unicorn adalah binatang yang lembut dan relatif jinak. Tanpa ragu, mereka juga sombong. Hanya dengan menaklukkan satu, atau jika itu menyukai seseorang, mungkin akan mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan. Starlight Unicorn adalah salah satu jenis unicorn yang paling umum dikenal. Starlight Unicorn yang sudah dewasa adalah binatang ajaib langkah ke-8 puncak.
Kekuatannya hanya selangkah dari binatang ajaib langkah ke-9, kedua setelah unicorn surgawi langkah ke-9. Selain itu, Starlight Unicorn adalah binatang ajaib dengan atribut ringan, jadi jika sebuah polling harus dilakukan, menanyakan jenis tunggangan apa yang paling diinginkan para ksatria sebagai pendamping mereka, setidaknya setengah dari mereka yang ditanya akan memilihnya. Melihat unicorn cahaya bintang ini, Long Hao Chen berhenti bernapas saat mendekati mereka. Mereka memang lebih tangguh daripada unicorn mawar kakak perempuannya. Mereka sangat cantik, tubuh mereka terlihat cantik dan juga kuat. Aura suci yang kaya yang mereka keluarkan sangat murni, seolah-olah mereka tampaknya benar-benar menyatu dengan danau, tubuh mereka memancarkan pancaran riak emas yang samar. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen mengeluarkan pedangnya yang berat serta perisainya, dia tahu bahwa kesempatan telah datang. Dia melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk tetap tenang, perlahan-lahan berjalan menuju Starlight Unicorn ini. Bahkan jika itu bukan di Gunung Suci Ksatria, Starlight Unicorn yang baik hati mungkin tidak akan gegabah menyerang manusia. Selain itu, mereka tidak banyak dipengaruhi oleh susunan magis di sini. Dalam kelompok Starlight Unicorn ini, ada yang sangat besar, tubuhnya memiliki panjang 6,6 meter, 20 kaki, tinggi 4 meter, 12 kaki, dan tanduknya sendiri memiliki panjang 2/3 meter, 2 kaki. Juga, ia memiliki sepasang mata berwarna emas yang benar-benar mempesona. Sementara unicorn lainnya sedang minum air, hanya itu satu-satunya yang dengan tenang berdiri di sana, mengamati sekeliling. Tanpa ragu, unicorn ini adalah raja mereka. Melihat Long Hao Chen perlahan datang ke arahnya, unicorn cahaya bintang ini tampak sedikit terkejut, kaki kanannya dengan ringan menyentuh tanah. Long Hao Chen buru-buru berdiri di depannya, dan dengan tulus meminta, unicorn cahaya bintang yang terhormat, saya seorang ksatria dari kuil ksatria. Saya datang ke sini untuk mencari pendamping. Saya ingin tahu apakah mungkin bagi kami berdua untuk memulai pertukaran? Binatang ajaib berlevel tinggi umumnya adalah makhluk yang sangat bijaksana, tidak sedikit pun lebih rendah dari manusia, dan karenanya sulit untuk mendapatkan pengakuan mereka. Membangun komunikasi adalah langkah pertama. Starlight Unicorn King ini menatap sosok Long Hao Chen dengan sepasang mata emasnya dan saat melihat mata emas Long Hao Chen yang bahkan lebih jelas menyilaukan daripada miliknya, mau tak mau merasa terkejut. Cahaya yang kuat dipancarkan oleh tanduk di bagian atas kepalanya, menyemprotkan beberapa bubuk berwarna emas yang mulai menyelimuti tubuh Long Hao Chen. Bersamaan dengan itu, warna emas samar dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen, terutama dadanya yang berkilauan dalam cahaya keemasan. Aura suci yang begitu melimpah datang dari Long Hao Chen, memberikan perasaan hangat dan intim. Dia langsung merasa ditinggikan dari lubuk hatinya. Raja Unicorn ini bersedia berkomunikasi dengannya. Itu adalah bukti bahwa dia telah mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengakuannya. Itu memberinya tambahan perasaan ramah. Halo, manusia. Suara lembut dan jantan bergema di benak Long Hao Chen. Meskipun Long Xingyu telah memberitahu Long Hao Chen sebelumnya bahwa semua binatang ajaib tingkat tinggi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia, itu adalah pertama kalinya dia menemukan telepati magis semacam ini, dia dengan demikian cukup gugup. Dia buru-buru menjawab, dalam pikirannya, halo, Starlight Unicorn. Starlight Unicorn kemudian berkata, aura suci yang dilepaskan oleh tubuhmu sangat murni. Ini jelas di atas level saya, itu membuat saya merasa sangat nyaman. Jantung Long Hao Chen berdetak kencang, kalau begitu, bisakah aku menjadi temanmu? Saat penting tiba. Jika Starlight Unicorn ini memberikan persetujuannya, dalam hal ini, Long Hao Chen akan mendapatkan puncak langkah ke-8 binatang ajaib yang tangguh sebagai tunggangannya. Tepatnya, unicorn muda. Jika dia memiliki tunggangan yang tangguh, bahkan ksatria bumi belum tentu cocok untuknya. Starlight Unicorn terdiam setelah mendengar pertanyaan Long Hao Chen. Cahaya keemasan yang dilepaskannya menjadi semakin kuat, dan di bawah pengaruhnya, mata Long Hao Chen menjadi lebih berkilau, jernih seperti kristal, memantulkan siluet unicorn ini. Aku benar-benar ingin menyetujui permintaanmu. Starlight Unicorn tiba-tiba mulai menggunakan nada hormat tapi, aku tidak ingin menipumu. Long Hao Chen tercengang, apa?
Apa maksudmu dengan itu? Scion of Light yang terhormat, saya dapat dengan jelas melihat sumber cahaya Anda. Saya benar-benar ingin menjadi tunggangan Anda, teman Anda. Jika saya melakukannya, dalam hidup saya, mungkin saya akan menjadi binatang ajaib langkah ke-9. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Untuk alasan sederhana bahwa kita, unicorn, adalah makhluk yang jujur. Dengan bakat bawaan saya tidak memiliki kualifikasi untuk melayani Scion of Light. Maaf, saya hanya bisa menolak tawaran Anda. Oh, Anda tidak memiliki kualifikasi? Long Hao Chen tiba-tiba tersentak. Bahkan jika Starlight Unicorn ini mengatakan dia tidak memiliki kualifikasi, dia tidak bisa begitu kagum. Di depan mataku adalah puncak ke-8, makhluk yang tangguh. Jika dia tidak memiliki kualifikasi, jenis binatang ajaib apa yang cocok untuk menjadi teman saya? Aku khawatir kali ini, kamu melakukan tugas tanpa alasan. Dari apa yang saya tahu, di dalam Gunung Suci Ksatria ini, saya bukan satu-satunya yang tidak memiliki kualifikasi, tetapi bahkan binatang ajaib langkah ke-9 lainnya serta keturunan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pendamping Anda. Starlight Unicorn berbicara kepada Long Hao Chen dengan nada tak berdaya. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.